Salam sejahtera bagi jiwa-jiwa yang mencari kebijaksanaan di balik tabir waktu. Saya, penjelajah tradisi dan penjaga kisah-kisah kuno, kembali hadir untuk menyingkap rahasia hari-hari yang dilalui oleh nenek moyang kita. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena hari ini kita akan menyelami kedalaman sebuah hari yang syarat makna. Hari yang diyakini sebagai penipis tabir antara dunia kita dan alam tak kasat mata. Pada tanggal 12 Oktober 2025, kalender Jawa akan menandai sebuah weton istimewa, Minggu Kliwon. Bagi sebagian besar dari kita, ini mungkin hanya hari Minggu biasa. Namun, di dalam pusaran kepercayaan dan tradisi Jawa kuno, Minggu Kliwon bukanlah hari yang sembarangan. Ia adalah hari di mana energi spiritual memuncak, ketika alam semesta seolah berbisik lebih keras, dan kehadiran para leluhur terasa begitu dekat. Hari ini adalah perpaduan unik antara energi matahari yang memancar, Minggu, dan aura mistis dari pasaran Kliwon, yang sering dikaitkan dengan kekuatan gaib dan spiritualitas mendalam. Ini adalah hari untuk merenung, menghormati, dan berhati-hati agar tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks keagamaan dan spiritual, Minggu Kliwon seringkali dilihat sebagai hari di mana dimensi spiritualitas lebih terbuka lebar. Bagi penganut kejawen, sebuah sistem kepercayaan yang memadukan ajaran Hindu, Buddha, Islam, dan animisme kuno Jawa, hari ini adalah momen yang sangat penting untuk melakukan tirakatan atau laku prihatin. Mereka berkeyakinan bahwa pada Minggu Kliwon, doa dan permohonan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mencapai dunia kelanggengan atau alam para leluhur. Permohonan yang disampaikan bisa sangat beragam, mulai dari memohon kesehatan, kelancaran rezeki, keberkahan panen, hingga menemukan jodoh yang diidamkan. Beberapa bahkan mencari wahyu atau petunjuk gaib untuk menyelesaikan masalah hidup atau mendapatkan pencerahan. Asal-usul kepercayaan ini jauh merentang ke masa pra-Hindu-Buddha, di mana masyarakat Jawa telah memuja arwah nenek moyang dan kekuatan alam, menjadikan Kliwon sebagai hari sakral untuk berhubungan dengan entitas-entitas spiritual yang menjaga keseimbangan jagat raya. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan biarkan imajinasi kita melayang jauh ke masa lampau, ke era di mana langit dan bumi diyakini memiliki ruhnya sendiri. Kisah Minggu Kliwon bukanlah tentang seorang tokoh suci tunggal, melainkan tentang pusaran energi kosmis yang terus berputar, membentuk takdir dan mempengaruhi alam. Konon, jauh sebelum agama-agama besar menyentuh tanah Jawa, para danyang, penjaga gaib yang mendiami setiap sudut alam, dari pohon-pohon besar hingga bebatuan purba, memilih hari Kliwon sebagai waktu di mana mereka paling aktif dan paling dekat dengan dimensi manusia. Ini adalah hari di mana gerbang antara alam kasat mata dan alam tak kasat mata menjadi sangat tipis. Para resi dan begawan zaman dahulu kala sering memanfaatkan momen Kliwon untuk melakukan meditasi dan mencari wangsit atau petunjuk dari alam gaib. Mereka percaya bahwa pada hari ini, Sang Hyang Wenang, penguasa alam semesta, membuka sedikit tirai rahasia, memungkinkan manusia yang berhati bersih untuk merasakan kehadirannya atau mendapatkan ilham. Legenda mengisahkan, pada suatu Minggu Kliwon yang sunyi, seorang pertapa agung bernama Resi Jayakusuma menerima sebuah visi di mana ia melihat spiral energi berwarna keemasan yang menghubungkan langit dan bumi. Visi itu mengajarkan kepadanya tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan menghormati kekuatan yang tak terlihat. Karena pada Minggu Kliwon itulah keseimbangan semesta menjadi sangat rapuh, namun juga sangat kuat. Setiap tindakan, setiap ucapan, di hari ini diyakini memiliki bobot spiritual yang berlipat ganda, mampu menarik berkah tak terhingga, atau justru mengundang malapetaka jika tidak dilakukan dengan bijak dan penuh kesadaran. Dan kini, marilah kita telaah tanda-tanda takdir
yang seringkali muncul pada hari istimewa ini, memandu kita melalui bisikan-bisikan alam dan isyarat-isyarat tersembunyi. Pertanda rakyat, bisikan alam dan kehidupan sehari-hari. Pada Minggu Kliwon, alam seolah berbicara lebih jelas. Mengamati pertanda menjadi kunci untuk membaca pesan yang tersembunyi. 1. Hujan deras, disertai petir di siang hari. Jika Minggu Kliwon diwarnai hujan lebat disertai kilatan petir dan guntur menggelegar di siang bolong, ini sering dianggap sebagai pertanda kuat akan pembersihan alam dan datangnya rezeki yang melimpah bagi mereka yang bersabar dan tetap berpegang pada kebaikan. Namun, jika hujan terlalu ekstrim dan merusak, ini bisa menjadi peringatan agar lebih mawas diri dan tidak berlaku semena-mena terhadap alam atau sesama. Konon, para danyang sedang marah atau membersihkan energi negatif yang menumpuk di suatu tempat. 2. Kabut tebal di pagi hari, tanpa alasan yang jelas. Ketika pagi Minggu Kliwon diselimuti kabut pekat yang tak biasa, bahkan saat cuaca sebenarnya cerah, ini diyakini sebagai tanda bahwa alam gaib sedang sangat aktif dan tabir dimensi menipis. Para leluhur atau makhluk halus dipercaya tengah melintas atau berkumpul. Ini adalah waktu untuk berhati-hati, menjaga ucapan, dan memperbanyak doa agar tidak mengganggu atau diganggu. Jika kabut terasa dingin menusuk, mungkin ada pesan duka atau peringatan yang disampaikan. 3. Suara binatang yang tidak biasa. Anjing yang melolong panjang tanpa henti di malam Minggu Kliwon atau burung hantu yang terus berbunyi di dekat rumah sering dianggap sebagai pertanda buruk. Ini bisa menandakan adanya kehadiran makhluk halus di sekitar atau bahkan peringatan akan datangnya musibah kecil atau kesialan. Sebaliknya, jika burung-burung berkicau riang di pagi hari Kliwon dengan melodi yang indah dan tidak biasa, ini bisa menjadi pertanda keberuntungan atau datangnya berita baik. 4. Tumbuhnya tanaman obat. Secara tiba-tiba di pekarangan, menemukan tanaman obat liar yang tidak pernah Anda tanam tiba-tiba tumbuh subur di pekarangan Anda pada Minggu Kliwon adalah pertanda baik. Ini diyakini sebagai anugerah dari alam, melambangkan kesembuhan, perlindungan, dan berkah kesehatan bagi penghuni rumah. Ini juga bisa berarti bahwa energi positif sedang mengalir di rumah Anda. 5. Perabot rumah tangga. Tiba-tiba rusak. Jika piring, gelas, atau perabot rumah tangga lainnya pecah atau rusak tanpa alasan yang jelas pada hari ini bukan sekadar kecerobohan. Menurut kepercayaan, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada energi negatif yang berusaha masuk ke rumah atau kesialan yang sedang dihindarkan. Barang yang pecah itu seolah menyerap energi buruk, melindungi penghuni. Namun, jika kerusakan terjadi pada benda-benda penting seperti pusaka atau benda berharga, ini bisa menjadi peringatan akan kerugian finansial atau masalah yang lebih besar. 6. Munculnya aroma wangi kembang melati atau kemenyan tanpa sumber. Jika tiba-tiba tercium aroma wangi melati atau kemenyan di dalam rumah atau pekarangan pada Minggu Kliwon, padahal tidak ada yang membakar kemenyan atau menanam melati di dekat situ, ini adalah pertanda jelas kehadiran makhluk halus atau leluhur yang sedang berkunjung. Ini bisa menjadi tanda baik, leluhur memberi restu atau peringatan. Mereka ingin menyampaikan pesan. Sebaiknya segera panjatkan doa dan berikan sajen sederhana sebagai penghormatan. 7. Paleistoro, kejatuhan cicak di bagian tubuh tertentu. Kejatuhan cicak adalah pertanda yang sudah umum, namun pada Minggu Kliwon, maknanya bisa lebih kuat. Jika cicak jatuh di kepala, hati-hati dengan masalah kesehatan atau musibah tak terduga. Di tangan, pertanda kehilangan atau kesulitan finansial. Di kaki, perjalanan yang akan menemui hambatan. Namun, jika cicak jatuh di bahu, itu bisa diartikan sebagai Anda akan memikul tanggung jawab baru atau mendapatkan beban yang berat. Misteri mimpi di malam Minggu Kliwon.
Malam menjelang Minggu Kliwon adalah saat di mana pesan-pesan alam bawah sadar atau bahkan petunjuk dari dunia gaib seringkali disalurkan melalui mimpi. Perhatikan setiap detail karena simbol-simbolnya memiliki makna mendalam. Mimpi bertemu leluhur. Ini adalah mimpi yang sangat kuat dan positif. Jika Anda bermimpi berbicara dengan leluhur yang sudah meninggal, artinya mereka sedang memberikan restu, petunjuk, atau perlindungan. Perhatikan nasihat atau isyarat yang mereka berikan, karena itu adalah wahyu yang berharga. Jika mereka terlihat marah atau sedih, mungkin ada nazar atau janji yang belum Anda penuhi, atau ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Mimpi air jernih. Melihat air yang jernih dan mengalir deras dalam mimpi menandakan pembersihan diri, kedamaian batin, dan datangnya rezeki yang lancar. Ini adalah pertanda baik untuk kesehatan fisik dan mental. Namun, jika airnya keruh atau banjir, itu bisa menjadi peringatan akan masalah emosional, konflik, atau hambatan dalam hidup. Mimpi ular. Ular adalah simbol yang kompleks. Mimpi melihat ular besar bisa melambangkan kekuatan, transformasi, atau bahaya tersembunyi. Jika ular itu menggigit Anda, mungkin ada pengkhianatan atau musuh yang mendekat. Jika Anda berhasil membunuh ular, itu pertanda Anda akan mengatasi rintangan besar. Ular yang jinak bisa berarti keberuntungan atau ilmu yang akan Anda dapatkan. Mimpi terbang. Mimpi terbang bebas di angkasa seringkali melambangkan kebebasan, ambisi yang tinggi, atau keinginan untuk lepas dari masalah. Ini adalah pertanda baik bagi mereka yang sedang mencari solusi atau ingin memulai sesuatu yang baru. Namun, jika Anda terbang dengan susah payah atau jatuh, mungkin ada ketidakpastian atau kegagalan dalam usaha Anda. Mimpi api. Melihat api yang membara terang tanpa merusak bisa berarti semangat baru, pencerahan, atau pemurnian. Ini adalah pertanda energi positif. Namun jika api itu membakar dan menghancurkan, itu bisa menjadi peringatan akan kemarahan, konflik, atau kerugian besar yang harus diwaspadai. Mereka yang lahir di bawah naungan Minggu Kliwon. Individu yang lahir pada Minggu Kliwon diyakini memiliki karakter dan takdir yang unik, dipengaruhi oleh energi kuat hari tersebut. Mereka adalah sosok yang seringkali diberkahi dengan intuisi tajam, kepekaan spiritual yang tinggi, dan kemampuan untuk merasakan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Mereka memiliki daya tarik alami dan karisma, seringkali menjadi pemimpin atau figur yang dihormati di lingkungannya. Namun, mereka juga dikenal memiliki sifat keras kepala dalam pendirian, cenderung tertutup dengan perasaan, dan mudah tersinggung jika tidak dipahami. Mereka memiliki jiwa petualang, namun juga sangat setia pada orang yang mereka sayangi. Kehidupan mereka sering diwarnai dengan tantangan spiritual, dan mereka dianjurkan untuk selalu menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah terbawa emosi atau energi negatif. Mereka memiliki bakat alami dalam penyembuhan atau ilmu kebatinan, dan jika dikembangkan, dapat menjadi penjaga tradisi atau penasihat spiritual yang bijaksana. Nama-nama penuh berkah di Minggu Kliwon. Dalam tradisi Jawa, meskipun tidak ada konsep hari nama seperti di beberapa budaya barat, pemilihan nama seringkali disesuaikan dengan hari lahir dan harapan orang tua. Untuk mereka yang lahir di Minggu Kliwon, nama-nama yang memiliki makna spiritual, kekuatan, atau kebaikan seringkali menjadi pilihan. Beberapa nama yang cocok dan populer dengan aura mistis dan harapan baik di antaranya. Arjun. Pahlawan dalam epik Mahabharata melambangkan keberanian dan kepintaran. Banyu. Berarti air, melambangkan ketenangan, kesucian, dan sumber kehidupan. Laras. Berarti harmonis, serasi, mencerminkan keinginan akan kehidupan yang seimbang. Citra. Berarti citra, gambaran, melambangkan keindahan dan kemuliaan. Bayu. Berarti angin,
melambangkan kebebasan, kekuatan, dan kehadiran yang tak terlihat. Sebagai contoh, seorang yang diberi nama Bebanyu yang lahir di Minggu Kliwon mungkin akan tumbuh menjadi pribadi yang tenang seperti air, namun memiliki kekuatan yang tak terduga. Ia akan menjadi sosok yang adaptif, mampu menembus rintangan, dan selalu mencari kejernihan dalam setiap situasi. Kepekaan spiritualnya akan membimbingnya untuk menjadi penyejuk bagi lingkungannya, membawa kedamaian dan kejelasan. Dan kini, mari kita selami tradisi dan ritual yang harus Anda lakukan untuk menyambut dan menghormati Minggu Kliwon, memastikan Anda mendapatkan berkah dan perlindungan dari alam semesta. Tradisi dan ritual menjaga harmoni di hari sakral. Untuk menyambut energi Minggu Kliwon dengan bijak, ada beberapa ritual yang dapat Anda praktikan yang telah diwariskan turun-temurun. 1. Ritual sesaji atau sajen untuk leluhur dan penjaga gaib. Tujuan: menghormati dan berterima kasih kepada leluhur serta para danyang atau penjaga gaib yang melindungi lingkungan Anda, memohon restu dan perlindungan dari mereka. Yang dibutuhkan: nasi tumpeng kecil dengan lauk pauk sederhana, misalnya ayam ingkung, urap-urap, telur rebus, simbol kemakmuran dan rasa syukur. Jajanan pasar, seperti klepon, cenil, getuk, melambangkan kekayaan hasil bumi. Kopi pahit dan kopi manis, teh tawar dan teh manis, air putih bersih, minuman untuk berbagai entitas. Rokok tanpa filter atau rokok kretek, untuk persembahan kepada roh yang menyukai. Bunga setaman, melati mawar kenanga, simbol keindahan dan harumnya doa. Dupa atau kemenyan, untuk menciptakan aroma spiritual dan sebagai media komunikasi. Kapan dan bagaimana melakukan? Dilakukan pada malam Minggu Kliwon atau pagi harinya. Sajen diletakkan di tempat-tempat yang diyakini memiliki kekuatan spiritual, seperti di pojok rumah yang bersih, di bawah pohon besar di pekarangan, atau di persimpangan jalan, untuk danyang yang lebih umum. Letakkan dengan rapi, nyalakan dupa atau kemenyan. Ucapkan doa atau niat tulus Anda, memohon perlindungan dan berkah kepada leluhur dan penjaga gaib. Contoh doa sederhana: Nuwun sewu, kulo nuwun Gusti lan leluhur, mugi-mugi kulo pinaringan rahayu, slamet lan barokah. Permisi, saya memohon kepada Tuhan dan leluhur, semoga saya diberikan keselamatan, kebaikan, dan berkah. Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, setelah beberapa waktu, misalnya 1 jam, sajen boleh dibiarkan atau disantap bersama keluarga sebagai bentuk kebersamaan dan menerima berkah. Beberapa sajen yang diletakkan di luar sebaiknya dibiarkan sampai membusuk secara alami atau dihabiskan oleh hewan sebagai persembahan kepada alam. 2. Mandi kembang 7 rupa untuk penyucian diri. Tujuan: membersihkan diri dari energi negatif, membuka aura positif, dan memohon kesegaran batin serta keberuntungan. Yang dibutuhkan: air bersih secukupnya dalam wadah besar. Bunga 7 rupa, biasanya melati, mawar merah, mawar putih, kenanga, kantil, sedap malam, melati gambir. Masing-masing bunga memiliki energi dan makna simbolis. Irisan jeruk nipis atau limau untuk menyegarkan dan memurnikan. Kapan dan bagaimana melakukan? Dilakukan pada pagi hari Minggu Kliwon sebelum matahari terlalu tinggi atau sore hari menjelang matahari terbenam. Siapkan air dan campurkan bunga serta irisan jeruk nipis. Mandilah seperti biasa, lalu guyurkan air kembang tersebut ke seluruh tubuh sambil memohon doa dan niat baik. Bayangkan energi negatif luruh bersama air. Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, biarkan tubuh kering secara alami. Jangan langsung memakai handuk agar energi bunga meresap. Kenakan pakaian bersih dan putih jika memungkinkan. Setelah mandi, rasakan sensasi kesegaran dan pencerahan batin. 3. Tirakatan atau meditasi malam Kliwon.
Tujuan: mencari ketenangan batin, memperkuat hubungan spiritual dan memohon petunjuk atau kekuatan spiritual dari alam gaib. Yang dibutuhkan: tempat yang tenang dan bersih, dupa atau kemenyan, opsional, pakaian yang nyaman dan sopan. Kapan dan bagaimana melakukan? Dilakukan pada malam Minggu Kliwon, mulai dari tengah malam hingga menjelang subuh. Carilah tempat yang sunyi di rumah Anda. Matikan lampu yang tidak perlu. Nyalakan dupa jika Anda menggunakannya. Duduklah bersila dalam posisi yang nyaman. Pejamkan mata dan fokus pada napas. Ucapkan mantra atau doa sesuai keyakinan Anda secara berulang-ulang. Misalnya Ya Hayyu Ya Qayyum bagi Muslim, atau mantra Jawa kuno yang dikenal seperti Ingsun Sejati. Biarkan pikiran Anda mengalir, namun tetap fokus pada niat Anda. Beberapa orang juga melakukan puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air putih selama 24 jam di hari tersebut untuk meningkatkan energi spiritual. Altisi, apa yang harus dilakukan? Setelahnya, akhiri meditasi dengan doa syukur. Anda mungkin akan merasa lebih tenang, mendapatkan ide-ide baru, atau bahkan mendapatkan wangsit dalam mimpi setelahnya. Catat pengalaman atau perasaan apapun yang Anda alami. Tradisi kuliner di hari Minggu Kliwon. Pada Minggu Kliwon, makanan tidak hanya sekadar pengisi perut, melainkan juga simbolisasi dan persembahan. Beberapa kuliner yang sering disajikan atau dihindari. Nasi tumpeng. Nasi tumpeng, dengan bentuk kerucutnya yang melambangkan gunung, tempat bersemayamnya para dewa dan leluhur, adalah hidangan utama dalam sesaji. Disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti ayam ingkung, ayam utuh yang dimasak, urap sayuran, campuran sayuran dengan kelapa parut, telur rebus, dan tempe, tahu. Ini melambangkan syukur atas rezeki dan keseimbangan alam. Jajanan pasar. Aneka jajanan pasar berwarna-warni seperti klepon, cenil, lupis, dan getuk seringkali menjadi bagian dari sajen. Warna-warna cerah melambangkan keceriaan hidup dan keberagaman, sementara rasanya yang manis diharapkan membawa kemudahan dan kebahagiaan. Minuman khusus. Kopi pahit, kopi manis, teh tawar, dan teh manis sering disajikan sebagai bagian dari sajen. Setiap jenis minuman diyakini dipersembahkan kepada entitas yang berbeda dengan harapan mereka akan senang dan tidak mengganggu. Menghindari makanan yang berbau amis tajam. Beberapa kepercayaan menyarankan untuk menghindari makan ikan laut atau daging dengan bau amis yang terlalu menyengat pada hari Kliwon. Ini karena bau amis tersebut dipercaya dapat menarik makhluk halus tertentu atau mengganggu kesucian ritual yang sedang dilakukan. Dan kini, di penghujung perjalanan kita menyingkap Minggu Kliwon, saya harus menyampaikan peringatan penting tentang apa yang tidak boleh Anda lakukan. Melanggar pantangan di hari ini diyakini dapat mengundang konsekuensi yang tidak main-main, menarik energi negatif, atau bahkan memicu kemarahan dari alam tak kasat mata. Larangan keras di Minggu Kliwon, memanggil petaka tak terduga. Untuk menjaga keseimbangan dan keselamatan spiritual, ada beberapa hal yang pantang dilakukan pada Minggu Kliwon. 1. Jangan berkata kasar, mencaci maki, atau berselisih paham. Pada hari ini, perkataan diyakini memiliki kekuatan yang berlipat ganda. Mengeluarkan kata-kata kotor atau memulai pertengkaran akan menarik energi negatif yang bisa berbalik pada diri sendiri, menyebabkan pertengkaran yang lebih besar atau bahkan kesialan dalam waktu dekat. Konon, makhluk halus di sekitar juga bisa terprovokasi oleh energi negatif ini dan ikut campur tangan. 2. Menunda pembayaran utang atau janji yang belum ditepati. Minggu Kliwon adalah hari untuk membersihkan diri, baik fisik maupun spiritual. Menunda kewajiban, terutama utang atau janji, diyakini akan memperburuk karma Anda. Anda akan kesulitan mendapatkan rezeki di masa depan,
atau akan menghadapi masalah yang berlarut-larut karena hutang energi ini. Para leluhur juga tidak akan merestui jika Anda masih membawa beban seperti ini. 3. Memulai perjalanan jauh tanpa persiapan spiritual. Perjalanan di Minggu Kliwon dianggap berisiko tinggi karena energi gaib yang kuat dapat mempengaruhi keselamatan Anda. Jika terpaksa, lakukan doa keselamatan dan membawa jimat atau benda pelindung yang dipercaya. Tanpa persiapan, Anda rentan terhadap kecelakaan, gangguan spiritual, atau kesialan di perjalanan. Konon, roh penunggu jalan lebih aktif di hari ini. 4. Memotong kuku atau rambut di malam hari. Ini adalah pantangan umum, namun pada Minggu Kliwon maknanya diperkuat. Memotong kuku atau rambut di malam hari diyakini dapat mengundang roh jahat yang akan mengambil potongan-potongan tersebut untuk menyihir atau mengganggu Anda. Anda juga bisa kehilangan keberuntungan atau mengalami penurunan energi vital. Potongan rambut dan kuku diyakini menyimpan bagian dari energi diri Anda, dan memotongnya di waktu yang salah dapat membuka celah. 5. Meninggalkan pintu atau jendela terbuka lebar setelah maghrib. Setelah matahari terbenam di Minggu Kliwon, energi gaib diyakini mulai bergerak lebih bebas. Meninggalkan pintu atau jendela terbuka lebar akan mengundang makhluk halus atau energi negatif masuk ke dalam rumah. Ini bisa menyebabkan gangguan tidur, penyakit misterius, atau perselisihan di antara penghuni rumah. Sebaiknya pastikan semua tertutup rapat atau setidaknya dijaga agar tidak terlalu terbuka. 6. Membuang sampah sembarangan atau merusak alam. Minggu Kliwon adalah hari untuk menghormati alam. Membuang sampah sembarangan, mencemari air, atau merusak pepohonan diyakini akan memancing kemarahan danyang atau roh penunggu tempat tersebut. Konsekuensinya bisa berupa kesialan, penyakit, atau hilangnya rezeki karena berkah alam akan menjauh. Alam memiliki kesadaran, dan di hari ini ia lebih peka terhadap perlakuan manusia. 7. Berbicara sombong atau pamer, kekayaan keberhasilan. Pada hari Minggu Kliwon, sifat sombong dan pamer diyakini dapat mengundang iri hati dari manusia dan juga dari makhluk halus. Ini bisa memicu kesialan, kemalingan, atau kehilangan harta yang dipamerkan. Konon, roh-roh jahil akan berusaha mengganggu atau bahkan mengambil apa yang Anda banggakan. Rendah hati adalah kunci untuk menjaga keberuntungan. 8. Menyalakan musik atau suara terlalu keras di malam hari. Meskipun tidak seberat larangan lain, beberapa kepercayaan menyarankan untuk tidak membuat suara bising yang berlebihan di malam Minggu Kliwon. Hal ini dipercaya dapat mengganggu ketenangan makhluk halus yang sedang melintas atau leluhur yang ingin berkomunikasi. Suara bising dapat menarik perhatian entitas yang tidak diinginkan atau menciptakan energi kacau yang tidak baik bagi penghuni rumah. 9. Mengabaikan panggilan atau pertanda dari hewan. Jika hewan peliharaan Anda, misalnya kucing atau anjing, tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh, gelisah, atau seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat, jangan abaikan. Ini bisa menjadi peringatan atau isyarat dari alam gaib. Mengabaikannya bisa berarti Anda melewatkan perlindungan atau pesan penting yang seharusnya Anda terima. Perhatikan dan segera lakukan doa atau ritual perlindungan. 10. Memulai bisnis atau usaha baru yang penting. Sama seperti perjalanan jauh, memulai sesuatu yang sangat penting seperti bisnis baru atau proyek besar di Minggu Kliwon tanpa persiapan spiritual yang matang dianggap berisiko. Energi hari ini yang sangat fluktuatif dapat menyebabkan ketidakstabilan atau hambatan tak terduga dalam usaha Anda. Lebih baik fokus pada pembersihan dan persiapan, lalu mulai di hari lain yang lebih baik menurut perhitungan Jawa.
Semoga pengetahuan tentang Minggu Kliwon ini membukakan wawasan kita akan kekayaan tradisi Nusantara yang penuh misteri dan makna. Ingatlah, memahami bukanlah untuk takut, melainkan untuk hidup selaras dengan alam semesta dan kekuatan yang melingkupinya. Teruslah menghargai warisan leluhur dan menjaga keseimbangan dunia. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.